Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 5 yang beranggotakan Arya Dewa, NIM 232, Bagas Rizky, NIM 217, Sandy Akbar, NIM 255, dan yang terakhir ada Raffi Angkasa Putra, NIM 257. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil presentasi dari kami, yaitu tentang penetapan harga dan mengimplementasikan manajemen pendapatan. Nah, apa sih harga itu? Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang yang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang dan jasa. Nah, harga merupakan satu-satunya bauran pemasaran yang memberikan pendapatan, sedangkan yang lain merupakan biaya. Harga merupakan unsur pemasaran yang paling fleksibel, sementara unsur yang lainnya memerlukan tahapan yang menyangkut keputusan jangka panjang. Harga berpengaruh terhadap laba, dikarenakan laba itu sendiri adalah sama dengan total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Next. Dari sudut konsumen, harga merupakan indikator untuk mengukur manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai merupakan rasio antara manfaat yang dirasakan konsumen terhadap harga. Nah, bila manfaat yang dirasakan konsumen naik, maka nilai akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Kemudian ada tingkat harga ditetapkan akan berpengaruh terhadap volume penjualan dan akan menentukan besar atau kecilnya laba yang diperoleh. Next. Di sini ada 3 cara bagaimana kita menetapkan atau sebuah perusahaan menetapkan sebuah harga. Yang pertama ada dengan cara menentukan tujuan penetapan harga tersebut. Kedua, dengan memperkirakan permintaan biaya, dan laba itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah memilih strategi harga. Next. Tujuan penetapan harga. Selanjutnya akan dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Yang pertama, untuk memperoleh posisi pasar atau merangsang permintaan. Contoh, harga rendah digunakan untuk memperoleh market share. Yang kedua, untuk mencapai performance keuangan, harga yang dipilih harus berkontribusi terhadap tujuan keuangan atau profit dan cash flow. Yang ketiga, untuk positioning produk, harga digunakan untuk meningkatkan image produk atau jasa dan menaikkan penggunaan produk. Yang terakhir, untuk mempengaruhi persaingan. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yaitu yang pertama, fixed cost atau biaya yang tidak berubah walaupun ada perubahan pada output. Contohnya yaitu gaji manajer dan biaya pemeliharaan. Yang kedua, variable cost, yaitu biaya yang berubah seiring dengan output atau layanan jasa yang dijual. Contohnya yaitu upah kerja paruh waktu, listrik, dan air. Yang terakhir yaitu semi variable cost, yaitu biaya yang memiliki elemen bersifat tetap dan bersifat variabel. Contohnya yaitu biaya telepon. Next. Selanjutnya yaitu peran harga bagi perusahaan. Yang pertama adalah tanda bagi pembeli. Yang kedua adalah instrumen persaingan. Yang ketiga adalah performance. Yang keempat adalah keuangan program pemasaran. Yang kelima adalah penetapan harga nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor penentu penetapan harga. Yang pertama yaitu biaya-biaya, kedua
persaingan. Yang ketiga, nilai bagi pelanggan. Strategi penerapan harga. Yang pertama, secara garis besar, penerapan harga dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, strategi penetapan harga. Produk baru, harga ditetapkan atas suatu produk harus dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasar serta mencegah timbulnya persaingan yang sengit dengan cara skimming pricing atau penetration pricing. Skimming pricing. Yang kedua, skimming pricing. Menetapkan harga tinggi pada waktu perkenalan produk lalu turun setelah muncul pesaing. Yang ketiga, penetration pricing. Memperkenalkan produk dengan penghargaan dengan harga rendah dengan maksud untuk memperoleh volume penjualan yang tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu strategi penetapan harga produk yang sudah mapan. Yaitu harga produk yang sudah mapan perlu ditinjau karena adanya faktor bersaing yang menurunkan harga atau karena bergesernya permintaan. Yang kedua yaitu strategi fleksibilitas harga. Menetapkan harga berbeda untuk pasar yang berlainan. Keuangan penerapan satu harga, pertumbuhan pasar yang stabil, image yang baik, margin yang konsisten, dan biaya penjualan yang menurun. Berikutnya yaitu penggunaan harga fleksibel mengandung beberapa kelemahan. Yaitu yang pertama ada pelanggan yang tidak puas karena ada pelanggan lain menikmati harga yang lebih rendah. Kemudian bila konsumen mengetahui maka tawar-menawar dapat mengutamakan mereka. Yang ketiga yaitu sebagian wiraniaga menjadi terbiasa dengan penurunan harga. Next. Berikutnya yaitu strategi penetapan harga lini produk. Yang pertama yaitu strategi penetapan harga lini produk yang menetapkan harga berdasarkan hubungan dan dampak suatu produk terhadap lininya, apakah kompetitif atau kompetimen. Yang kedua yaitu strategi leasing, yaitu penetapan harga untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu strategi bunting pricing, yaitu memasukkan margin ekstra pada harga untuk menutup bermacam fungsi dan jasa yang dibutuhkan untuk menjual dan mempertahankan produk selama masa manfaatnya. Yang ketiga yaitu strategi kepemimpinan harga, yaitu strategi ini dilaksanakan oleh industri atau leader untuk melakukan pengendalian harga yang akan diikuti oleh perusahaan lain. Yang terakhir yaitu strategi harga untuk membentuk pangsa harga, yaitu strategi dengan menetapkan harga yang rendah untuk produk baru dengan tujuan untuk meraih pangsa pasar yang besar sehingga perusahaan mendapatkan keunggulan biaya dan pasarnya tidak dapat dikuasai oleh pesaing. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.